أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Darismono LC SPD IMA selaku Direktur Ma'had Ali Rawdatul Quran Azam, seluruh panitia yang kami hormati atas kerjasamanya, kemudian pengurus RT dari RT 1 sampai RT 10, RW 19, yang terhormat Ketua RW 19 dan Ketua RW 17 yang telah mengizinkan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang terhormat Ketua DKM Masjid dan Musola yang ada di RW 19 maupun yang ada di RW 17. Sebulan menahan hawa nafsu, lapar dan haus selama 1 bulan, kini berjumpa di hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Pada hari ini kita bersukacita untuk berkumpul bersama-sama, sanak, saudara, famili, dan lain sebagainya, untuk saling maaf dan memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pagi ini kita dapat hadir memenuhi undangan Allah lewat wasilah panitia RW 19 ke tempat ini, yaitu di Jalan Nakula Raya, dan sholat Id ini adalah yang tahun kedua jadi kita laksanakan di tempat ini.
Mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Seksi Rohani RW 19 yaitu Bapak Nono yang telah menghadirkan khotib sekaligus Ustadz di sini, yaitu Al Mukarram Dr. Darismono LC SPDI MA, yaitu dulur saya dari Palembang ini. Ya Pak, dari dulur ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau dapat bermanfaat dan berkah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai itu kami mengucapkan jazakallah khair kepada seluruh panitia yang terdiri dari anak-anak muda remaja RW 19 yang telah dibina oleh DKM Al-Maghfirah, yaitu Ustadz Maulani, dan Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah, yaitu Bapak Nano. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. والصلاة والسلام على رسول الله سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم المحاسبات عن الحسنات والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia di pagi 1 Syawal 1445 Hijriah ini. Bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menuntaskan ibadah Ramadan selama 1 bulan dan menyambut hari ini dengan sukacita dan gembira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan senantiasa merahmati kita dimanapun kita berada. Salam dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan sepanjang masa bagi seluruh umat manusia dalam segala sendi kehidupannya. Marilah dalam kesempatan mulia ini kita tidak bosan-bosannya dan tidak jemu-jemunya untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang masa di mana kita tidak dapat berkata apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita di dunia sampai akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang sering dibacakan ini, maka kita tahu bahwa tujuan Allah wajibkan berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan di sisi Allah. Lalu apakah yang sebenarnya dimaksud dengan takwa? Dan banyak orang yang kemudian salah memahami dan boleh jadi belum mengetahui hakikat daripada ketakwaan itu sendiri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, at-taqwa ala tara nafsaka khairan min ahad. Yang artinya, takwa yang sesungguhnya tidak merasa bahwa dirimu lebih baik daripada orang lain. Menurut pengertian yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar tersebut, bagaimana kita memahami bahwa urusan dunia maupun akhirat, kita diminta tawadhu, rendah hati, senantiasa merasa bahwa apa yang dilakukan, baik taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun itu, sebaik apapun itu, tentu masih banyak kekurangannya. Karena seringkali muncul kesombongan dalam hati kita. Saya telah mengkhatamkan sekian Quran, sekian juz, saya telah melakukan sekian kali rakaat dalam sholat sunnah, saya telah berinfak dengan sekian materi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang demikian. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita semua sama di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk saling mengetahui. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sanubari kita, dalam hati kita yang paling dalam, bagaimana kita pun bertanya bagaimana kita mencapai derajat takwa yang disebutkan tersebut. Maka setidaknya menurut perkataan dari Ibnu Zubair bahwa ada tanda-tanda orang bertakwa, yaitu man radiya bil qada, orang yang ridha terhadap takdir Allah, wa sabara 'alal bala, dan sabar terhadap ujian, wa syakara 'ala ni'ma, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, wa sadaqa fil lisan, dan jujur di dalam perkataannya, wa wafa bil wa'di wal ahdi, dan menepati janji-janjinya, wa tala ahkamul Quran, dan memahami tentang syariat agama Islam atau Al-Quranul Karim. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zurmatul mu'minin rahimakumullah. Khatim ringkasnya menjadi 4 saja. Yang pertama yaitu orang yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan sabar terhadap ujian. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendapat ujian? Rasanya tidak ada. Setiap kita pernah mendapatkan ujian, kecil dan besarnya, susah dan sukarnya. Pasti kita semua pernah merasakannya. Namun tahukah hadirin jamaah sekalian, bahwa siapa yang ridha, ikhlas terhadap takdir Allah tentukan kepadanya, maka menurut hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min abdin tusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira. Yang artinya, siapa yang dari hamba Allah Subhanahu wa taala tertimpa suatu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikanlah kepadaku musibah ini pahala dan jadikanlah dia menjadi pengganti lebih baik daripada sebelumnya. Maka Ummu Salamah mengatakan, ketika aku baca doa ini yang diajarkan Rasulullah SAW, maka Allah telah mengganti Abu Salamah yang wafat, suamiku yang wafat, dengan suami yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun sulitnya hidup kita, betapapun masalah yang kita hadapi, ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha memberikan rizki kepada kita semua. Allah janji di dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menafsirkan ayat ini bahwa la yaghlibu usrun usraini. Satu kesulitan tidak akan mungkin dikalahkan oleh dua kemudahan. Hadirin, mungkin begitu banyak kesulitan yang dihadapi di saat-saat bulan Ramadan ini, tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah akan membantu kita, insya Allah. Maka kita jalani apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan diri kita dan hati kita. Barangkali apa yang kita kerjakan sekarang ini, yang dalam pandangan kita adalah hal yang tidak baik, yang susah, tapi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Quran surah An-Nisa ayat 19. Mungkin yang kalian kira bahwa itu sesuatu yang sulit, maka sesungguhnya mungkin ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang kedua adalah ciri orang beriman bertakwa, bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 185 Allah katakan walitukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa ketika kita bertakbir, bertahmid, bertasbih di hari raya ini, tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita bersyukur, kita berinfak, kita beribadah, maka kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin, Allah katakan dalam Al-Quran, man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Siapa yang beramal saleh maka kebaikannya akan balik kepada diri mereka sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan syukur nikmat itu ada dua. Syukur kepada Allah, dan kita alhamdulillah sudah melaksanakannya walaupun dengan keterbatasan dan semampu kita. Tapi banyak yang lupa kepada yang kedua, syukur kepada manusia. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita, kepada orang yang pernah melahirkan kita, dialah ibunda kita. Syukur kepada mereka dengan senantiasa mentaati mereka dan tidak bermaksiat, tidak melanggar perintah-perintahnya. Bahkan Allah jelas dikatakan dalam Al-Quran, washkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita muliakan kedua orang tua kita. Muliakan mereka dengan tata krama dan tutur kata yang baik. Muliakan mereka dengan akhlak yang mulia dan memanusiakan daripada orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa di mana keduanya akan pergi daripada kehidupan kita, di mana tidak ada lagi tempat untuk berkeluh kesah, menanyakan kabar, apakah kabarmu hari ini ibunda yang tersayang, menanyakan kabar bagaimana kabar ayahanda hari ini, karena merekanya telah pergi. Sebelum datang masa-masa tersebut, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai menyesal ketika surga sudah di hadapan mata kita. Surga yang telah Allah kasih kepada kita, dialah orang tua kita. Begitu banyak orang yang kemudian menyesal kenapa tidak berbakti dengan sebaik-baiknya ketika mereka masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia, maka semuanya menjadi bubur semata, penyesalan semata. Namun ketika kita mendapatkan orang tua kita telah wafat, telah meninggal dunia, maka doakan mereka, datangi kuburan-kuburannya, terangi mereka dengan sedekah-sedekah yang kita atasnamakan mereka. Jangan sampai membuat sedih daripada orang tua kita, karena amal-amal kita dihadapkan kepada mereka, ditampakkan kepada orang tua kita. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat bahwa banyak orang-orang di ahli kubur menangis kepada Allah, ya Allah, kenapa mereka anakku, cucuku kemudian melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Mereka menangis di alam sana. Hadirin, jangan membuat menangis karena kita semakin bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan di hari yang bahagia ini
kita senantiasa bisa membahagiakan mereka dengan kita kirimkan Fatihah dan surat-surat ataupun doa-doa yang kita ucapkan. Allah lapangkan kuburan mereka, Allah luaskan daripada kuburan mereka, Allah jadikan kuburannya menjadi surga-surga, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah hadirin Idul Fitri yang dirahmati Allah, jujur dalam perkataan dan menepati janji. Hadirin, bahwa salah satu tanda diterimanya ibadah puasa adalah orang tersebut dapat berkata jujur dan menepati apa yang dia janjikan. Man lam yada' qaula zuri wa 'amila bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi SAW bersabda, siapa dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa orang yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan melakukan daripada perkataan bohong tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak butuh terhadap rasa lapar dan haus orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Harapan kita setelah Ramadan ini bukan hanya berarti kebaikan dan amalan kita juga berlalu dengan berlalunya Ramadan, tetapi kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan dan hidayahnya kepada kita. Mungkin kita banyak dosanya, tetapi pada hari ini